gak cuma sampai situ, udah topengnya berat gitu ya. Cara memakainya atau cara memainkan dari topeng ini juga unik. Jadi bukan dipasang, diikat gitu di muka, bukan kayak gitu, tapi dengan cara digigit pada bagian belakangnya. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Kita semua tahu kalau Indonesia itu kaya banget akan tradisi, kebudayaan, dan juga keseniannya. Dan salah satu nih yang aku bahas yaitu mengenai kesenian dari Indonesia yang terkenalnya tuh udah sampai ke mancanegara. Dan karakter yang paling menonjol nih dari kesenian ini yaitu sebuah topeng raksasa berwajah macan. Yang mana topeng ini ternyata ya menjadi topeng terbesar dan terberat di dunia. Wih, keren sih, keren. Ya kalian tahu apalagi kalau bukan kesenian Reog Ponorogo. Jadi buat kalian nih yang biasa cuma nontonin doang ada Reog Ponorogo, nonton yuk kesana rame-rame gitu, tapi nggak tahu gimana asal usul dari kesenian ini, boleh banget nih tonton video ini sampai selesai. Biar kalian bisanya nggak cuma nonton doang gitu, tapi pengetahuan kalian juga tuh bisa bertambah gitu. So kali ini aku akan membahas mengenai legenda asal usul Reog Ponorogo yang paling terkenal di kalangan masyarakat, dan juga 5 tokoh yang ada dalam kesenian ini. So let's get started. Oke, jadi aku jelaskan dulu legendanya, dimana dikisahkan dulu nih ada seorang raja dari kerajaan Bantarangin yang bernama Prabu Klono Sewandono, dan melalui patihnya yang bernama Patih Pujonggo Anom, ia ini hendak meminang Dewi Songgolangit yang merupakan seorang putri dari kerajaan Kediri pada tahun 900 Saka. Jadi diceritain kalau patihnya ini memiliki wajah yang buruk, jadi buruk rupa gitu, tapi yang merupakan seorang patih yang sakti, cerdik, berbudi luhur, dan juga jenaka. Nah tapi ternyata ya di lain sisi ada juga nih yang berniat untuk melamar Dewi Songgolangit ini, ya karena emang Dewi ini memiliki paras yang cantik jelita, jadi idaman semua cowok-cowok gitulah ya, yaitu Prabu Singobarong dari kerajaan Lodaya. Ya tapi sayangnya si Dewi Songgolangit ini sama sekali nggak tertarik sama keduanya, walaupun sama-sama orang kerajaan tuh, jadi nggak ada tertarik sama sekali. Dan untuk menolak lamaran itu secara halus, Dewi Songgolangit ini pun mengajukan syarat yang cukup berat, yaitu sebuah tontonan yang belum pernah ada, di mana ada 144 pasukan berkuda dan juga binatang berkepala 2 yang pandai menari. Oke, jadi ini lumayan berat ya persyaratannya. Jadi karena dia udah yakin kayaknya nggak ada yang bisa memenuhi persyaratan ini gitu, secara nggak langsung ya dia menolak lamaran. Alah, ngomong apa sih? Secara nggak langsung ya dia menolak lamaran itu gitu. Udah kantor diceritain nih keduanya mencoba untuk mempersiapkan tontonan itu yang diminta, yang mana membuat mereka berdua ini cukup kebingungan nih di mana nyari binatang berkepala 2 gitu kan. Sampai akhirnya nih ya Prabu Klono Sewandono berhasil nih mempersiapkan tontonan yang diminta oleh Dewi itu, dan hal ini pun didengar sama saingannya yaitu Prabu Singobarong. Dan dia kayak nggak terima gitu kan, wah lawanku udah bisa tuh nyiapin tontonan, wah nggak bisa dibiarin. Akhirnya apa, muncullah ide liciknya dia, dimana dalam perjalanan Prabu Klono Sewandono ini menuju Dewi Songgolangit, pasukannya ini dihadang oleh pasukan Prabu Singobarong. Ya zaman dulu ya udah dihadang kayak begitu, terjadilah peperangan. Prabu Singobarong ini langsung berubah menjadi singa yang sangat besar dan berhasil memukul mundur pasukan dari Prabu Klono Sewandono. Dan bahkan wajah dari Prabu Klono Sewandono ini sempat rusak, tapi udah berangsur-angsur pulih karena mengenakan kesaktian dari topeng kencana. Dan gak terima kan diperlakukan kayak begitu, dan akhirnya makin garang lah ini pasukan dari Bantarangin yang dipimpin oleh Prabu Klono Sewandono itu. Pas udah mulai pulih itu wajahnya makin garang dia, dan di akhir pertempuran nih merak miliknya ini terbang ke atas pundak singa jelmaan dari Prabu Singobarong. Jadi burung merak ini kayak dia matuk-matuk kutu yang ada di tubuhnya singa itu. Dan saat itu juga Prabu Klono Sewandono ini langsung mengeluarkan senjata andalannya, ia langsung dipecut. Jadi itu senjatanya merupakan sebuah pecut yang bernama pecut Samandiman. Dan setelah dipecut tuh, seketika tubuh merak sama tubuh singa ini menempel menjadi satu, jadi menempel permanen gitu tiba-tiba, dan juga ia berhasil dijinakan. Ya alhasil persyaratan dari Dewi Songgolangit ini pun terpenuhi, karena singa sama merak itu udah menempel kan, ya otomatis itulah binatang berkepala 2 yang menjadi salah satu persyaratan dari Dewi Songgolangit. Akhirnya langsung lah dia tuh Prabu Klono Sewandono itu bersama pasukannya langsung tuh jalan dia menuju Dewi Songgolangit, dan menampilkanlah sebuah tontonan
tontonan yang sangat meriah dan juga sangat menghibur lah pokoknya. Yang mana hal ini membuat Dewi Songgolangit akhirnya menerima pinangan dari Prabu Klono Sewandono. Dan pementasan dari Riau Ponorogo ini bisa dibilang adalah sebuah gambaran tuh dari perjalanan Prabu Klono Sewandono dengan Prabu Singobaro untuk memenang Dewi Songgolangit dan juga menggambarkan saat pertempuran itu terjadi. Dan next aku akan menjelaskan tokoh-tokoh. Setidaknya ada 5 tokoh yang terlibat dalam pementasan Riau Ponorogo ini, biar kalian nggak bisanya cuma nonton doang, duduk gitu nonton. Jadi kalian juga harus tahu ya tokoh-tokohnya kayak gimana. So, the first one is Warok. Jadi secara bahasan ya, Warok ini berasal dari kata wewarah, yaitu orang yang memiliki tekad suci untuk memberikan tuntunan dan juga perlindungan tanpa pamrih. Dan dalam kesenian Riau Ponorogo ini, Warok adalah orang yang benar-benar menguasai ilmu baik lahir maupun batin. Dan dia biasanya mengenakan baju hitam, dimana bajunya bagian dadanya akan terbuka. Yang kedua yaitu Jatil, merupakan penggambaran dari pasukan berkuda kerajaan Bantarangin yang hendak mengantar rajanya menuju kerajaan Kediri untuk bertemu dengan Dewi Songgolangit. Dan Jatil ini menggambarkan ketangkasan prajurit yang sedang berlatih di atas kuda. Nah terus kalian berpikir kan ketangkasan, tapi kok cewek gitu ya yang mainin? Jadi awalnya nih ya, awalnya banget Jatil ini ditarikan oleh Gemblak, atau itu istilahnya laki-laki yang halus, berparas tampan, yang mana sebenarnya kalau dilihat-lihat lebih mirip dengan perempuan cantik. Dan karena gerakan dari tarian ini lebih feminim gitu kan, yang mana lebih cocok gitu kalau ditarin sama cewek-cewek, ya akhirnya pada tahun 1980-an penari Jatil ini pun diganti oleh perempuan. Yang ketiga yaitu tokoh dari Bujang Ganong. Nah jadi tokoh ini inget kan kalian di legenda itu ada patih tuh yang buruk rupa tapi dia cerdik. Nah Bujang Ganong ini adalah tokoh yang menggambarkan si patih itu. Dan sesuai dengan legendanya juga, Bujang Ganong ini digambarkan memiliki rupa yang buruk namun memiliki karakter cekatan, berkemauan keras, cerdik, jenaka, dan juga sakti. Yang keempat yaitu tokoh Klono Sewandono. Nah ini raja dari kerajaan Bantarangin nih, yang berhasil memenuhi persyaratan dari Dewi Songgolangit. Dan dalam pementasan Riau Ponorogo ini, kegagahan dari raja ini digambarkan melalui gerak tari yang lincah dan juga berwibawa. Dan juga tuh dikisahkan kalau dia tuh lagi di mabuk asmara gitu sesuai sama legendanya. Jadi kadang gerakannya itu agak lucu, yang menggambarkan seperti orang-orang yang sedang di mabuk cinta, malah nyanyi. Dan yang terakhir nih, yang merupakan tokoh yang paling dominan dalam pementasan kesenian Riau Ponorogo ini, kalian udah pasti tahu sih, yaitu tokoh Singobarong. Dimana penari yang memerankan Singobarong ini menggunakan topeng raksasa berkepala macan dengan hiasan bulu burung merak. Dan topeng yang dipakai ini disebut dengan dadak merak, yang beratnya ini bukan main sih, yaitu mencapai 50-60 kg. Mohon maaf, berat badanku aja 49 kg, itu nggak nyampe 50. Oh my god. Dan gak cuma sampai situ, udah topengnya berat gitu ya, cara memakainya atau cara memainkan dari topeng ini juga unik. Jadi bukan dipasang, diikat gitu di muka, bukan kayak gitu, tapi dengan cara digigit pada bagian belakangnya. Jadi cuma menggunakan kekuatan gigi tuh, topeng seberat itu 60 kg, 50. Jadi kalau dipikir-pikir itu emang bisa gitu ya. Tapi ya katanya sebelum si pemain ini memerankan atau memainkan dari topeng ini, dia katanya akan melakukan ritual khusus. Dan selain itu, katanya para pemain dari kesenian Riau Ponorogo ini menari dalam keadaan kesurupan. So guys, itu dia sekilas mengenai kesenian asal Indonesia yaitu Riau Ponorogo. Sebenarnya sih untuk legendanya itu ada versi lainnya ya, cuma yang aku bawakan yang lebih terkenal gitu. Dan gimana nih menurut kalian, kalau misalnya ada dari kalian yang mengetahui informasi lebih atau kalian punya versi lain nih, khususnya di bagian legenda asal usulnya ini, kalian bisa tambahkan di bawah, kalian bisa komen di bawah. Seperti biasa, aku juga manusia, aku punya salah, jadi sorry banget kalau misalnya ada kekeliruan yang aku ucapkan tadi. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!